Ya, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan plot atau printing dari objek yang ada di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan hubungan daripada di sini ada line weight. Line weight adalah fungsinya adalah untuk melakukan assigning dari ketebalan garis. Di sini ada line type. Line type adalah jenis garis. Dan kita juga bisa lakukan transparasi dari layer, blok maupun nilainya. Nah, contohnya di sekeliling sini, tembok ini, kalau saya klik di sini line weight-nya adalah 0,5. Berbeda dengan posisi sebelah sini. Ini adalah line weight-nya by layer. Jadi di setnya sesuai dengan layer. Jika layer tersebut saya set contohnya di sini layer 0, di sini line weight-nya default. Jika layer tersebut saya set sebagai default, maka objek yang di set by layer maka akan mengikuti layer. Nah, untuk proses plot itu sendiri bisa diakses dari sini. Ngomong AutoCAD, di sini ada print, terus di situ ada plot. Kita klik plot. Nah, pertama-tama di sini ada page setup. Namanya kita bisa add kalau kita sudah pernah set. Ini dibiarkan saja. Yang kedua adalah printer atau plotternya. Klik di sini akan muncul berbagai macam driver printer yang pernah kita install di komputer ini. Maka di situ akan muncul berbagai macam printer driver. Saya anggap di sini saya gunakan printer saya yaitu LaserJet. Nah, di sini paper size. Paper size itu menentukan jenis kertas yang akan kita pakai. Tentunya di sini akan sesuai dengan tipe printer tersebut mampu mensupport ukuran kertas yang seperti apa ukurannya. Nah, kita juga bisa masuk ke properties dari printer. Ini sudah masuk ke plotter configuration untuk printer itu sendiri yang sama dengan assign daripada Windows. Di sini number of copy, jumlah berapa banyak yang akan kita plot. Terus di sini ada plot area. Plot area adalah area di mana what to plot, apa yang akan diplot. Kalau display adalah yang sekarang ini terdisplay di dalam layar. Actions itu adalah kita akan memplot seluruh objek yang ada di dalam file ini. Limits, kita itu berarti melakukan plotting terhadap limit yang sudah pernah kita set. Dan yang terakhir adalah Windows. Windows artinya kalau kita klik Windows maka dia akan masuk ke dalam gambar dan saya bisa lakukan membuat sebuah rectangle, sehingga di situ kita bisa menspesify atau menentukan area yang akan diplot. Contohnya saya akan melakukan plotting hanya di bagian sini. Maka begitu saya preview, maka hanya bagian yang tadi saya beri rectangle yang akan dilakukan plotting. Nah, di sini adalah plot offset. Offsetnya terhadap X, terhadap Y. Atau kalau kita klik center, maka otomatis dia berada di tengah secara otomatis. Nah, di sini ada plot scale. Plot scale itu fungsinya untuk menskala. Kalau kita klik fit to paper, dia objeknya akan disesuaikan skalanya sesuai dengan kertas yang kita pilih. Atau kita uncheck, kita juga bisa pilih berapa skalanya. Kita bisa pilih dari list yang ada di sini, dan satuannya bisa mili, bisa inci, atau kita bisa menspesify juga 1 banding berapa
seperti itu. Nah, saya anggap di sini saya gunakan fit to paper. Nah, selanjutnya di sini ada plot style table atau namanya pen assignment. Di sini none, kita bisa buat baru atau kita bisa menggunakan yang sudah ada. Saya coba akan lakukan create new, start from scratch, dan saya masukkan pen ya. Saya bikin file baru. Next, di situ ada plot style table editor. Nah, di sini adalah plot style berdasarkan warna. Kita bisa lakukan assignment dari colors atau warna dari objek tersebut. Contohnya warna merah. Jika kita pilih use object color, dia akan diplot dengan warna merah. Tetapi kita juga bisa rubah menjadi hitam, contohnya. Jadi warna merah diplot sebagai hitam. Tapi di sini saya gunakan object layer. Terus biasanya yang sering digunakan adalah line weight. Jadi apabila ada warna merah, maka saya akan plot dengan ketebalan garis 2 mili. Seperti itu rule-nya. Nah, kita juga bisa atur berbagai macam. Cuman karena di sini adalah basic, maka saya tidak akan menjelaskan ke semua fitur yang ada di sini. Setelah itu saya coba save and close dan use this plot style table for current drawing, hanya untuk ini saja. Setelah itu saya finish. Di sini muncul plot pen. Nah, shaded view option ini untuk objek 3 dimensi. Apakah kita bisa melakukan plotting seperti apa, shadingnya, dan quality-nya seperti apa? Karena di sini adalah gambar 2 dimensi, maka tidak memerlukan setting seperti ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada kalau kita klik ini plot with plot style, maka itu akan mengikuti plot style. Plot style ini akan mengikuti stylenya. Terus kita juga bisa tambahkan stem. Di sini kita bisa tambahkan stem. Stemnya seperti apa? Kita bisa lakukan penambahan stem, add atau edit, add contoh misal. Oke, saya pilih yang contoh, lalu saya oke. Di sini nanti akan muncul contoh. Terus di sini orientasi, bisa portrait, bisa landscape, atau upside down, atau kebalikannya. Kita bisa lakukan preview. Ya, di sini muncul stem yang tadi. Ini adalah lokasi file. Terus A4 ukuran kertas, draft, contoh itu muncul karena tadi kita lakukan stamping di sini. User define bisa draft, contoh, atau ini bisa parameter filenya. Nah, di sini stemnya kita juga bisa setting drawing name, device name, paper size, date and time. Kita bisa lakukan stem seperti itu. Oke, dalam hal ini saya matikan stemnya. Setelah itu saya akan lakukan plot objeknya sesuai dengan keseluruhan objek. Saya jadi klik sini sampai dengan ujung ini. Maka kalau saya preview, nah ini adalah objek yang saya lakukan plotting. Kalau kita lihat di sini warna merah karena tadi sesuai dengan objeknya, yaitu saya beri tebal garis 2 mili, maka di sini akan diplot sesuai dengan ketebalan garis. Demikian pula dengan garis tepi ini. Garis tepi ini tadi saya set di objek line width adalah sebesar 0,5, maka akan terlihat perbedaan ketebalan garis antara ini dan ini. Nah, jadi setting plot
Kita bisa, kalau kita akan kembali ke menu sebelumnya, kita exit atau kita plot jika kita sudah mau masuk ke plot yang maksudnya di print atau di plot ke printer yang sudah kita set. Nah, kita juga bisa lakukan plotting ke PDF. Di sini ada DWG to PDF. Saya klik dan di situ ada berbagai macam kertas yang cukup lengkap. Kita bisa pilih. Saya akan pilih kertas ISO A4. Ini landscape, ini portrait. Karena ukurannya, saya pilih yang portrait. Setelah itu saya preview lagi. Nah, ini adalah objek yang nantinya saya convert to PDF. Saya akan coba. Di sini ada plot. Maka dia akan masuk ke dalam pilihan di mana akan dilakukan saving file PDF tadi. Oke, saya plot itu, saya masukkan di my document, saya save. Oke, publish plot complete, dan dia akan melakukan preview. Nah, di dalam PDF ini kita bisa lakukan zoom. Nah, maka di sini kita akan lihat bahwa semua objek yang diplot sesuai dengan warnanya, dan juga di sini sudah ada layer yang kita bisa matikan. Contohnya layer furniture saya matikan, layer tanaman, di sini ada tanaman saya matikan, toilet saya matikan, maka di sini hanya berupa denah saja. Jadi apabila kita convert drawing kita atau kita plot sebagai PDF, maka layer tersebut juga akan di-convert menjadi layer di dalam PDF. Nah, demikian preview tentang bagaimana kita melakukan plot gambar, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.